Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cikandang 3, Bapak Wasjud SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikandang 2 SPD MPD, Ibu Sri Muryati SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Indah Hartanti SSI MPD selaku pengawas Kecamatan Kersana. Tak lupa yang kami banggakan seluruh staf Dewan Guru SD Negeri Cikandang 1, 2, dan 3 yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta memberikan kita semua nikmat sehat dan nikmat sifat, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di gedung SD Negeri Cikandang 3 dalam acara diseminasi pembelajaran mendalam tahun 2025. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang terakhir penutup. Sebelum kita membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Hartanti SSI MPD selaku pengawas Kecamatan Kersana. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wasjud SPD selaku Kepala SD Negeri Cikandang 03. Yang saya hormati Bapak Darto MPD selaku Kepala SD Negeri Cikandang 01. Dan yang paling cantik, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikandang 02, Ibu Sri Muryati MPD yang saya hormati. Yang saya banggakan dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru Kampus SD Cikandang 01, 2, dan 3. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, nikmat sehat dan nikmat sempat Bapak Ibu kita bisa hadir di ruang yang penuh barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi acara ini kita bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu. Ini sebuah anugerah Bapak Ibu. Karena di padannya kegiatan 17-an ya, ada persiapan karnaval mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu yang sering digaungkan? Mungkin kita sering mendapatkan sekilas tentang pembelajaran mendalam melalui TikTok, Facebook, ya Bapak Ibu. Nah, di hari ini nanti kita ulik bersama Bapak Ibu. Ada beberapa rekan yang sudah mengikuti pelatihan itu cara kita untuk belajar. Jadi nanti sebelum ada pembelajaran mendalam, kita harus tahu dulu tentang berpikir bertumbuh seperti apa. Yang penting kita sama-sama mau belajar, sehingga apa yang kita didapatkan hari ini bisa kita terapkan di pembelajaran setiap hari. Karena pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, dan
menyenangkan. Seperti apa sih? Apakah beda dengan pembelajaran terdahulu? Nanti kita lihat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Tidak bijaksana kalau saya berpanjang lebar. Tetap semangat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Darto, SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cikandang 1. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah syaitanir rajim. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita tidak henti-hentinya kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa memenuhi undangan pengibasan yang telah rekan-rekan kita sudah menerima ilmu. Ya, salawat wa salam kita selalu bacakan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu SD Cikandang 1, SD Cikandang 2, Cikandang 3 yang telah sudi hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengibasan pada hari ini. Dan nanti kita dengarkan bersama-sama, kita nikmati apa yang telah teman-teman yang sudah meresap materi di pengibasan yang kemarin sudah selesai. Ya, nanti dari teman-teman kita yang telah menerima materi, bukan itu lebih pintar tadi yang tadi utarakan sampaikan Ibu pengawas, itu kita sama-sama nanti belajar bareng. Kalau kita nanti saling bertanya, apa yang namanya itu? Apa yang namanya diseminasi? Lumayan kami beserta teman-teman yang alhamdulillah ketiban dapat materi yang seperti itu, pendalaman pembelajaran yang sangat mendalam, sangat mendalam. Nanti akan berubah mindset Bapak Ibu, akan berubah suasana dan akan itu berkreativitas, berinovasi, katanya begitu, mengarahkan pada anak didik kita. Jadi nanti kita akan nanti kata Pak Wasyud itu merubah mindsetnya teman-teman yang lebih berinovasi lagi. Begitu. Nah, kesuwen kedawa akan macam-macam. Nanti Pak Fista akan menambahin, dan ibu kita yang cantik juga mungkin akan menambahin. Itu saja, mohon maaf, barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan paham ya. Nanti lebih paham, nanti kita belajar bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Julaiha SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk mendiseminasikan tentang pembelajaran mendalam. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Indah selaku pengawas untuk Sektin 3 nggih sekarang berarti nggih. Kepada Bapak Darto selaku Kepala SD Cikandang 1, juga kepada Ibu Bu Ii Kepala SD Cikandang 2, dan juga Pak Wasyud, dan juga untuk rekan-rekan guru semuanya yang telah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang pembelajaran mendalam. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Indah, kami yang hari ini akan tampil di sini bukan berarti yang paling pintar ataupun bisa
Tapi memang kami mungkin rezekinya untuk mengetahuinya lebih dulu, sehingga kami mengimbaskannya agar kita bisa berbagi. Jadi kita di sini saling berbagi, bukan berarti yang berdiri di depan itu berarti yang paling tahu. Kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Mohon maaf, izin untuk menyampaikan tentang pembelajaran mendalam. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari saya berdiri di sini, yang pertama kita akan belajar tentang pola pikir bertumbuh. Sedang yang keduanya adalah tentang konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu? Kira-kira ketika kita mendengar pola pikir bertumbuh, yang pertama kali ada di pikiran kita itu tentang apa, Bapak Ibu? Akal, nggih. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video berikut ini, nggih, Bapak Ibu. Kita simak bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita dapat. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Berdasarkan video tadi, saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang terjadi pada rapat yang ada di video ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu sudah sesuai dengan misalkan yang kita inginkan? Kenapa tidak? Monggo Bu Atun. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya menanggapi apa video yang tadi ditampilkan, itu jadi kesannya sudah putus asa sebelum berjuang gitu ya, udah kalah dulu gitu sebelum berjuang. Jadi kalau yang sedikit suka baca-baca yang kalau pembelajaran mendalam kan paling tidak ada usaha, ya ada usaha yang dilakukan, kemudian ini juga harus jalan gitu ya, nggak stagnan. Apalagi pola pikir bertumbuh, dari kata bertumbuh juga kan berarti apa ya tumbuh lah. Jadi aktif, nggak statis gitu ya. Nah, kalau dari video ini berarti semuanya pasrah, tidak ada yang punya semangat. Ayo coba dulu, barangkali nanti bisa seperti itu. Terima kasih Bu Atun. Jadi intinya kayaknya kurang setuju. Kurang setuju. Terima kasih Bu Atun. Bapak Ibu, berarti kita sepakat nih bahwa untuk video yang pertama tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi alasan Bapak Ibu yang ada di video sini, menurut Bapak Ibu apakah logis? Alasannya, untuk alasan-alasan yang tadi dikemukakan? Ya, belum logis. Belum logis karena? Seharusnya. Aduh, maaf. Aduh, maaf ya Pak. Baik, terima kasih. Seharusnya segala hambatan atau kondisi yang terjepit seperti ini itu dijadikan sebuah peluang atau terobosan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Meskipun dananya minim, tetapi harus mengeluarkan ide-ide lain sehingga kegiatan pelepasan tersebut dapat berjalan. Gitu. Oke, betul. Makasih Pak Muhatop. Gak apa-apa Pak. Oke Pak. Terima kasih. Berarti dari tanggapan tadi Bu Atun, Pak Muhatop, kita bisa melihat bahwa di sini ya Bapak Ibu yang ada di video dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang dilihat pertama itu memang kesulitannya dan mereka tidak mau keluar dari zona nyamannya. Sepertinya nggak ada biaya Bu dan saya nggak sanggup, sudah bilang nggak sanggup. Padahal iya tidak melihat pilihan-pilihan atau alternatif yang mungkin bisa ya. Jadi pola pikir yang ada pada video pertama ini adalah yang dinamakan dengan pola pikir tetapnya. Coba kita bandingkan dengan video yang kedua nggih Bapak Ibu.
pemerannya masih sama, situasinya pun sama, tapi cara menanggapinya berbeda. Mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, apakah keadaan ini Bapak Ibu yang kita inginkan? Nggih. Jadi untuk video yang kedua ini sudah menggunakan pola pikir bertumbuh. Ketika melihat suatu masalah, itu yang terbayangkan bukan halangannya, bukan rintangannya, bukan kesulitannya, tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu dengan alternatif-alternatif yang ada. Jadi kita fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa pembelajaran mendalam kok nyampainya pola pikir bertumbuh? Nah, berdasarkan hasil survei mindset dalam PISA 2018 ini, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase untuk grow mindset atau pembelajaran mendalam di bawah 40%, yaitu hanya 29%. Nomor 3 dari bawah Bapak Ibu. Dan ini untuk grow mindset atau pola pikir bertumbuh ini korelasinya itu positif antara jumlah murid yang memiliki grow mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi ketika ada jumlah murid yang memiliki grow mindset lebih banyak, maka hasil akademiknya juga akan lebih bagus. Dan untuk Indonesia hanya 29%. Makanya untuk itu kita saat ini masih berada di nomor 3 tapi dari bawah Bapak Ibu. Makanya dengan adanya pembelajaran mendalam ini ini grow mindset kita itu pengen pemerintah itu agar semuanya baik guru ataupun murid memiliki mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Tidak hanya memikirkan ibaratnya kalau ketika menghadapi kesulitan tidak hanya rintangannya saja, tetapi juga lebih kreatif dalam mencari alternatif masalah supaya solusi yang dihasilkan itu tetap bisa menjadi jalan keluar dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Nah, pola pikir adalah segalanya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pola pikir adalah segalanya. Apakah tidak, pengetahuan itu lebih bagus? Setuju nggak Bapak Ibu dengan pernyataan bahwa pola pikir adalah segalanya? Pola pikir atau mindset ini adalah segalanya. Berdasarkan penelitian, pola pikir atau mindset itu pasti mempengaruhi tindakan. Ketika ini sudah menjadi tindakan, otomatis akan mempengaruhi hasil. Sehingga pola pikir itu memang sangat penting dan itu dianggap sebagai segalanya, karena akan mendikte tindakan dan akan menghasilkan hasil yang diperoleh itu memang tergantung dari mindset atau pola pikir dari seseorang itu. Lalu yang menjadikan manusia itu berbeda-beda itu adalah karena pola pikirnya memang berbeda. Pola pikir sendiri itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Nah, jenis-jenis pola pikir ini ada PPT dan juga ada PBB. Seperti yang video pertama itu adalah pola pikir tetap, di mana dalam pola pikir tetap ini menganggap bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, dan tidak banyak bisa diubah. Jadi kalau bahasa Cikandangnya wis watek bawaan lahir, berarti itu tidak bisa diubah. Kalau IQ-nya segitu udah segitu aja. Ibaratnya. Jadi di sini tuh justru makanya di situ yang ketika pola pikir tetap itu sudah melekat pada seseorang, maka
usahanya juga akan terbatas. Lah yang wis dasare. Nah, kayak gitu. Sedangkan untuk PBB atau pola pikir bertumbuh ini mempunyai keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar, tapi itu bisa diubah dengan usaha ya dan belajar. Nah, kalau kita sebagai guru memiliki pola pikir bertumbuh dan juga kita bisa menularkannya kepada murid-murid kita, bukankah ini akan menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi, Bapak Ibu? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu agar kita bisa beralih dari PPT menjadi PPB, yaitu pola pikir bertumbuh. Sehingga pada saat kita, misalkan ini ya, perbedaan yang paling kentara pada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, yang pertama, ketika ada challenge atau kesempatan, mereka yang memiliki pola pikir tetap itu akan menghindar. Ora bisa, aku nggak bisa. Ya, ketika ada kesempatan. Berbeda dengan yang memiliki pola pikir bertumbuh, akan menerima kesempatan itu. Kesempatan yang ada akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin saja kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, selain itu, pada saat menghadapi obstacle atau rintangan, halangan, ya, ini pada pola pikir tetap itu akan menyerah. Aku nggak sanggup kalau kayak gitu. Sedangkan untuk yang pola pikir bertumbuh, bertahan, ya. Ini bertahan, tidak akan sesulit itu. Semuanya pasti akan terlewati, ya. Dan untuk effort atau usaha, untuk yang berpola pikir tetap, buat apa belajar? Yang ranking 1 tetap dia, kan kayak gitu. Mubazir udah, ya. Sedangkan untuk yang memiliki pola pikir bertumbuh, usaha itu adalah peluang. Karena apa? Kesalahan dianggap sebagai suatu proses belajar. Sehingga tidak ada yang sia-sia ataupun mubazir. Karena pasti ada progresnya ke depannya. Meskipun sekecil apapun itu. Dan pada saat menghadapi kritik, mereka yang memiliki pola pikir tetap itu menganggap kritik sebagai serangan. Sedangkan untuk yang memiliki pola pikir bertumbuh itu sebagai informasi. Misalkan kita sebagai guru, otomatis kita juga manusia. Kita tidak sempurna. Misalkan ada saran dari wali murid, Bu, anak saya takut kok, ibu katanya Bu Guru galak. Kalau misalkan kita memiliki pola pikir bertumbuh, itu adalah sebagai salah satu informasi. Saya galak. Oh, enggak Bu, galak itu yang kayak gimana ya? Kita itu mencari tahu, karena apa? Itu adalah sebagai salah satu informasi sebagai kita refleksi. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kalau ada kritik, tidak dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai informasi untuk berefleksi agar menjadi lebih baik. Begitupun dengan melihat kesuksesan orang lain. Ini pada saat orang-orang yang memiliki pola pikir tetap, ini akan menjadi ancaman. Seperti itu, untuk orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, ini bahkan merupakan suatu inspirasi. Gimana sih caranya supaya seperti Bu Indah, masih muda, udah jadi pengawas? Apa yang kira-kira harus saya lakukan? Itu berarti kita sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Kalau misalkan kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan lebih positif, menerima kesempatan, kita mau bertahan dalam kesulitan, kita juga mau berusaha, kita bisa menerima kritik dengan lapang dada, dan kita bisa melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman, seperti itu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sampai sini, apakah kita sudah tertarik? Oh, saya akan menjadi pola pikir bertumbuh, seperti itu Bapak Ibu? Oke, ya. Nah, di sini dari pola pikir tetap bisa loh berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Misalkan, yang pertama kita harus belajar dengan cara mengenali suara PPT. Padahal cara mengenalinya gampang sekali. PPT itu isinya kekhawatiran, kegelisahan, pesimis. Itu PPT. Ya, pada saat suara-suara itu muncul, wah PPT ini, ya. Seperti itu. Lalu kita harus sadar bahwa kita punya pilihan, meskipun itu sulit. Apa iya semubazir itu usaha kita? Ya, kita masih punya pilihan. Apa alternatif A, B, C, D?
Ya, kita cari alternatif atau pilihan yang bisa merupakan solusi dari masalah kita. Selanjutnya, berbicara kembali dengan suara dari pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu adalah suara atau pola pikir di mana menumbuh, di situ akan tumbuh optimisme. Positif Bapak Ibu, yang keluar itu positif. Ya, sehingga apapun tantangannya, apapun kesulitannya, di situ kita akan mencari jalan keluarnya dimanapun itu, minimal bertahan, tidak mundur ataupun tidak menyerah, minimal bertahan dan sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Itu adalah suara dari PPB. Ini contoh-contohnya suara pola pikir tetap, ya. Kalau kita perhatikan di sini memang isinya adalah tentang pesimisme. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, berarti nggak usah. Saya menolak menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, nanti kalau gagal saya dimarahi, ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Sedangkan pola pikir bertumbuh melihat segala sesuatunya dari hal yang positif, ya. Kalau saya gagal berarti ya harus coba lagi, ya. Terus saya akan menerima pekerjaan, ya, yang belum pernah saya kerjakan, itu adalah peluang untuk mengembangkan potensi diri, hal-hal baru seperti itu. Nah, kalau tadi adalah pola pikir bertumbuh, terus sekarang kita akan belajar juga tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi tidak hanya satu sisi saja, semuanya, olah pikir, kognitif, olah hati, ya, berarti afektifnya, olah rasa, estetikanya, dan olahraga, kinektiknya juga, ya. Dan itu harus dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Nah, di sini ini merupakan pendekatan, jadi bukan kurikulum baru, menterinya baru, kurikulumnya baru lagi nih pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan merupakan kurikulum, tetapi salah satu pendekatan yang sekarang sedang digalakkan pemerintah agar kita melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran mendalam. Nah, kerangka dari pembelajaran mendalam apa saja ya? Yang pertama itu adalah praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini meliputi misalkan pemilihan model pembelajarannya. Biasanya yang digunakan dalam pembelajaran mendalam itu project based learning, problem based learning, terus inquiry, ya. Itu yang biasanya digunakan pada praktik pedagogis dari pembelajaran mendalam. Nanti rekan-rekan saya akan memaparkan lebih lanjut tentang praktek pedagogis. Juga ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan ini adalah bukan hal baru ya, karena kemitraan pembelajaran sebetulnya sudah kita lakukan. Kemitraan itu adalah kolaborasi yang memungkinkan semua pihak untuk bisa berkontribusi, ya, semua orang agar bisa berpartisipasi dalam tujuan kita mencerdaskan anak didik kita, ya. Tidak hanya kewajiban guru, tapi melibatkan orang tua dan stakeholder yang lain. Jadi dalam kemitraan pembelajaran kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk pihak lain untuk berkontribusi agar semuanya pembelajarannya bisa lebih baik. Terus selanjutnya kerangka pembelajaran dari pembelajaran mendalam itu adalah lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan pembelajaran tidak harus di dalam kelas tetapi juga bisa di luar kelas. Dan yang keempat, pemanfaatan digital. Kita tentu yakin bahwa setiap anak harus dididik sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ini kan sudah zamannya digital Bapak Ibu, kita tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi. Tentu anak-anak kita juga harus kita sesuaikan agar dia bisa bertahan kan dengan berbagai tantangan yang ada sekarang. Makanya dalam kerangka pembelajaran mendalam ini, pemanfaatan digital juga merupakan salah satu dari 4 kerangka yang akan diajarkan dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dari apa yang saya sampaikan, siapa tahu ada yang ingin disampaikan? Monggo, kita diskusi. Karena waktunya mepet,
satu aja nggih. Oh nggih, Bu Aden mangga. Pakai mic, Bu. Nggih. Nggih. Terima kasih. Terima kasih ya atas pemaparan yang disampaikan tadi. Sebetulnya menarik ya Bu Juleha ya tentang belajar mendalam. Tadi kan disampaikan ya dari awal tuh ada apa namanya? Itu apa ya? Yang tadi ada kolerasi antara pola pikir bertumbuh dengan hasil akademik. Nggih. Tadi itu ya. Ya. Berarti kalau seperti itu ada korelasinya nggak antara pola pikir bertumbuh dengan pembelajaran? Oh. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atun. Berarti apa korelasi antara Pola pikir bertumbuh dengan pembelajaran mendalam? Oh, nggih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi korelasi antara pola pikir bertumbuh dengan pembelajaran mendalam itu sebetulnya memang sangat berkaitan. Karena apa? Pola pikir bertumbuh itu seperti yang tadi saya ucapkan sebagai pondasi dari bangunan atasnya. Nah, atasnya itu adalah apa ya tadi? Pembelajaran mendalamnya. Pada saat murid tidak memiliki pola pikir bertumbuh, maka akan sulit untuk bisa mencapai pembelajaran mendalam. Karena untuk mencapai pembelajaran mendalam itu perlu berarti resilient atau misalkan kita bisa menyebutnya daya juang ya pada saat menghadapi kesulitan ataupun apa ya hambatan pada saat pembelajaran. Murid yang memiliki pola pikir bertumbuh maka akan lebih apa ya tidak cepat menyerah, dia juga akan tetap berusaha, terus misalkan tetap bertanya, dan dia tahu misalkan dia melakukan kesalahan itu bukan akhir semuanya. Ketika murid ataupun guru juga sudah memiliki pola pikir bertumbuh, maka akan lebih mudah untuk mencapai pembelajaran yang mendalam. Karena untuk mencapai pembelajaran mendalam itu butuh ketekunan. Karena kalau pembelajaran mendalam otomatis yang kita gunakan itu kan high order ya, HOTS nggih. Iya, tidak hanya sekedar LOTS-nya aja. Dan itu memang jauh lebih sulit kalau misalkan murid kita ataupun kita sendiri masih ada dalam lingkup pola pikir tetap. Makanya apa ya, untuk bisa mencapai ke pola apa ya, pembelajaran yang mendalam, yang pertama kita benahi itu tentu saja pola pikirnya dulu, karena itu adalah pondasi awal agar bangunan di atasnya yaitu pembelajaran mendalam bisa kita lakukan dan apa ya sesuai dengan harapan kita dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, dan itu kan harapan kita semua ya. Seperti itu Bu. Nggih. Nggih. Pondasinya yang kuat nggih. Sepertinya itu saja Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila selama saya di sini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga masih belajar, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada perkataan saya yang kira-kira apa ya menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan semoga ya Bapak Ibu, kita sebagai guru dengan pola pikir bertumbuh dan pembelajaran mendalam, kita tidak hanya mencetak nilai, tapi juga membentuk masa depan. Dan kita datang ke hari ini dengan tekad, hari ini saya belajar, besok saya bergerak, selanjutnya saya akan menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada saya dan murid-murid kita semuanya. Terima kasih, saya Juleha, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, yaitu dari Ibu Nur Ella SPD. Kepada beliau kami persilakan.
Bapak Ibu, acara DP acara sudah kita lalui bersama. Akhirnya kita tiba di acara berikutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.